Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 4 Juni 2025. Hari biasa pekan ke-7 Paskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, salah satu kekuatan yang amat dahsyat dalam hidup adalah doa. Saya merasakan itu. Doa telah banyak menunjukkan mujizat pada banyak orang. Doa menjadi kekuatan yang mendekatkan kita dengan Tuhan dan merasakan kebesaran Tuhan, serta campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam doa kita merasakan kasih Tuhan yang nyata untuk kita. Doa telah mengubah segala yang tidak mungkin bagi manusia, tapi menjadi mungkin bagi Allah. Banyak di antara kita yang mengalami besarnya kekuatan doa dalam hidupnya. Hidupnya menjadi lebih baik. Usahanya menjadi lebih lancar. Keluarga penuh sukacita, penuh damai. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus berdoa untuk para murid. Doanya sangat indah dan mendalam. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus berdoa kepada Bapanya agar para murid tetap bersatu. Yesus juga berdoa dan bersyukur karena Ia telah berupaya memelihara dan melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Ia juga berdoa agar dalam diri para muridnya ada sukacita, agar para murid dilindungi dari segala bahaya dan agar mereka dikuduskan dalam perjalanan hidup. Doa Yesus ini memberikan harapan, kekuatan bagi para murid, sebab mereka adalah milik Bapa dan karena itu Bapa saja yang dapat melindungi dan memelihara iman mereka. Mereka bukan dari dunia, meski tinggal di dunia. Selain Yesus berdoa agar Bapa memelihara para murid juga mendapat tugas dari Yesus, yaitu diutus untuk menyampaikan firman kebenaran kepada yang lain. Injil mengatakan untuk dapat melakukan hal itu, para murid harus dikuduskan dalam kebenaran, supaya kebenaran itu nyata dalam kesaksian mereka. Saudara-saudariku terkasih, doa Yesus ini membukakan suatu rahasia besar kepada para murid tentang status mereka di mata Allah. Mereka menjadi murid bukan semata-mata karena keinginan mereka, tapi Bapa yang juga menghendaki. Karena Bapa juga yang menghendaki, maka menjadi murid Yesus berarti menjadi milik Allah. Milik Allah itu akan mengenal siapa Allah
dan siapa Yesus melalui firman yang dikatakan. Itu adalah suatu sukacita sekaligus tantangan besar bagi para murid, karena sedikit yang dipilih dari sekian banyak ciptaan Allah lainnya. Saudaraku terkasih, menjadi milik Allah berarti memahami tugas untuk menjadi utusan Yesus. Menjadi milik Allah itu berarti harus hidup kudus sesuai panggilan. Menjadi milik Allah itu berarti menikmati kebahagiaan paling istimewa, yaitu mengalami pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, para murid Kristus tidak perlu merasa takut meski dunia membenci mereka, karena mereka akan dipelihara, dijaga, ditemani oleh Bapa. Saudara-saudariku terkasih, doa Yesus ini tidak hanya untuk para murid, tapi untuk kita yang percaya pada Yesus. Yesus juga berdoa pada Bapa agar memelihara, menjaga kita, agar kita selalu bersatu dengan Bapa. Supaya kita selalu kuat dalam iman, sehingga walaupun dunia membenci kita, kita tidak pernah takut, tidak pernah mundur untuk mewartakan firman Tuhan. Yesus tidak hanya berdoa tapi juga mengutus kita untuk mewartakan firman Allah dimanapun kita berada. Agar dapat mewartakan dengan baik, kita perlu selalu bersatu dengan Bapa. Sebagai murid Kristus, kita patut bersyukur karena kita termasuk milik Allah yang telah dipilih untuk percaya pada Allah dan Anak-Nya. Karena kita milik Allah, maka hidup kita selalu diberkati. Saudaraku terkasih, Paulus telah menasihati para penatua dari Efesus yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Ia juga mengajak mereka berdoa bersamanya. Bagi Paulus, doa adalah hal yang terpenting untuk memberi kekuatan dan kuasa kepada para penatua untuk mengembalakan kawanan domba umat Allah. Paulus yakin bahwa kekuatan duniawi para penatua itu tidak mampu menghadapi berbagai macam bahaya yang kelak berpotensi merusak kesatuan jemaat. Hanyalah doa sebagai kekuatan utama bagi Paulus dan juga para penatua dalam tugas dan pelayanan. Inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tekun dan setia dalam doa. Karena doa mampu mengubah segalanya. Percayalah, kalau kita tekun dan setia dalam doa, hidup kita diberkati. Hidup kita dijaga, dilindungi oleh Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.